Ini merupakan kebahagiaan bagi saya untuk bisa berada di sini menghadiri Konferensi Internasional Infrastruktur 2025. Saya akan mengawali dengan menyampaikan terima kasih saya kepada pelaksana dan semua peserta yang berkumpul hari ini. Kita semua tahu bahwa forum ini sangatlah tepat waktu karena semua negara di dunia menghadapi permintaan untuk pertumbuhan infrastruktur serta menavigasi permasalahan pembatasan fiskal mereka. Sebagai tambahan, risiko iklim serta turbulensi perekonomian di berbagai bagian dunia juga menambahkan kerumitan pada lanskap keuangan pembangunan infrastruktur. Dalam konferensi ini, kita berharap kita bisa mendapatkan masukan tentang rencana dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan keberagaman kondisi geografi dan ekonomi. Kita memiliki kebutuhan mendesak untuk memperluas konektivitas dan juga memastikan akses adil terhadap layanan infrastruktur dasar. Pembiayaan menjadi permasalahan penting. Investasi infrastruktur membutuhkan dari periode 2025 sampai dengan 2026 membutuhkan 625 miliar dolar AS. Anggaran pemerintah daerah akan bisa membiayai 40% diantaranya. Karena itu, kita menghadapi gap pembiayaan ini. Kita membutuhkan keikutsertaan sektor swasta dan dukungan dari banyak mitra, serta tuntutan untuk penciptaan mekanisme pendanaan kreatif. Prioritas domestik ini bersinggungan dengan semakin menumpuknya tekanan global yang terjadi. Kita semua mengikuti perkembangan dunia yang penuh dengan ketegangan geopolitik yang akhirnya menghasilkan fragmentasi yang semakin besar dan ketidakstabilan di seluruh negara dan kawasan. Tinjauan dari perekonomian global menunjukkan hasil yang tidak baik. OECD memperkirakan penurunan pertumbuhan PDB dari 3,4% di 2024 menjadi hanya 2,9% di 2025. Bank Dunia di 2 hari terakhir ini menerbitkan laporan baru tentang pertumbuhan ekonomi global 2025 yang akan melemah sebanyak 0,4% menjadi hanya 2,3%. Tantangan-tantangan ini dan ditambahkan dengan risiko iklim yang semakin bertambah tinggi akan memberikan tantangan besar bagi banyak negara untuk merencanakan sekaligus melaksanakan pembangunan infrastruktur. Organisasi Meteorologi Internasional juga mengeluarkan peringatan bahwa temperatur global bisa mencapai suhu tertinggi dalam 5 tahun terakhir ini, dan ini akan semakin mempersulit kerentanan perekonomian sosial dan ekonomi. Dan diperkirakan jumlah pengungsian akan menjadi 260 juta orang di dalam negara mereka masing-masing. Jadi mereka akan mengungsi di dalam negaranya sendiri sampai dengan pada tahun 2050. Dan berkaitan dengan perubahan iklim, maka akan dibutuhkan ketangguhan infrastruktur yang berbeda. Cuaca ekstrim, transisi energi, dan degradasi lingkungan menuntut kita untuk memperhatikan lebih dari sekadar infrastruktur sosial dan meningkatkan keberlanjutan. Infrastruktur mengonsumsi sekitar 60% dari bahan mentah di seluruh dunia. Ini dengan menggarisbawahi
urgensi untuk mengintegrasikan keberlangsungan dengan siklus hidup infrastruktur, mulai dari perencanaan sampai dengan implementasi. Sejalan dengan pertimbangan mengenai masalah sosial, keadilan sosial juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam merancang proyek-proyek infrastruktur. Kita bekerja dalam dunia di mana keadilan sosial, transparansi, dan akuntabilitas tidak lagi menjadi sesuatu yang bersifat opsional. Infrastruktur harus inklusif, menutup gap tidak hanya yang ada di antar kawasan, tetapi juga antar individu. Secara singkat, infrastruktur sekarang ini bukan hanya sekadar tentang bagaimana menghubungkan jalan, pelabuhan, dan kota, melainkan tentang bagaimana menghubungkan pembangunan dengan dampaknya. Infrastruktur yang berkelanjutan harus memenuhi imperatif ganda, harus dirancang dengan memikirkan ketangguhan iklim dan juga tanggung jawab melindungi lingkungan, serta juga menyampaikan hasil yang inklusif sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Bapak dan Ibu sekalian dan rekan-rekan, membangun infrastruktur pada skala dan kecepatan yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat-sangat sulit. Ini membutuhkan sumber daya pembiayaan yang sangat besar dan membutuhkan kebijakan strategis serta komitmen yang panjang baik dari sektor publik maupun sektor swasta. Kebijakan pendanaan dan pembangunan harus disesuaikan. Saya harus menegaskan pada siang hari ini bahwa perbedaan antara pembiayaan dan pendanaan harus bisa menarik modal swasta. Jadi ini adalah tentang bagaimana kita menyesuaikan kecepatan yang sesuai dengan pembangunan infrastruktur dan bagaimana mempercepat hasil yang dihasilkan dari pembangunan infrastruktur. Jadi ini tentang siapa yang harus meletakkan modal awal dalam proyek-proyek infrastruktur. Pembiayaan dan pendanaan saling terhubung. Jika sebuah proyek tidak memiliki rencana pembiayaan yang kredibel, artinya tidak jelas siapa yang pada akhirnya harus membayar proyek tersebut. Jadi tidak peduli seberapa indahnya rencana infrastruktur tersebut, investor hanya akan tersenyum dan kemudian menjauh jika tidak ada rencana pembiayaan yang bagus. Dalam konteks pembangunan perekonomian di negara serta di negara-negara yang akan berkembang seperti Indonesia, walaupun kita menghadapi gap pembangunan infrastruktur, ini semakin diperbesar dengan harapan publik yang sangat tinggi, tetapi di saat yang bersamaan juga kita menghadapi ruang fiskal yang sangat terbatas. Itulah mengapa konferensi ini menjadi sangat penting. Pada situasi tertentu, membuat pilihan kebijakan yang tepat menjadi sesuatu yang sangatlah penting. Mendorong model inovatif tanpa menangani permasalahan utama pendanaan pembiayaan yang stabil dapat menghasilkan struktur yang hanya nampak kuat tetapi realitasnya tidak seperti itu dan bisa mendorong risiko yang dengan cara yang tidak efisien. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, rekan-rekan dan para pembicara yang terhormat dan para peserta, kami yakin saat ini merupakan waktu yang penting bagi kita semua untuk memadankan antara struktur pendanaan dengan risikonya. Solusi dalam pembangunan infrastruktur terletak pada pemilihan proyek yang tepat, persiapan proyek, penetapan harga yang kredibel, dan jika dibutuhkan,
subsidi publik yang tepat dan memadai. Jadi kita harus menjaga agar semuanya terjangkau tanpa mengganggu insentif. Untuk merespon terhadap tantangan-tantangan ini, pemerintah Indonesia telah menempatkan keberlangsungan sebagai hal utama dalam strategi pendanaan infrastruktur. Saya akan menyampaikan beberapa upaya utama dan sudah ada beberapa instrumen yang dilaksanakan. Pertama, dalam konteks pembiayaan utama, kami memiliki kerangka kerja ESG untuk kerangka pembiayaan sejak 2022. Kebijakan untuk mendorong proyek-proyek KBPU telah disusun dan disempurnakan. Di Kementerian Keuangan, kami memiliki PDF atau Project Development Facility. Kami juga memiliki instrumen dalam bentuk dana untuk menutupi gap yang sudah ada, dan melalui dana jaminan infrastruktur pembangunan Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenq juga telah melengkapi instrumen dengan ketersediaan pembayaran. Semua instrumen ini juga akan menyesuaikan dengan mitigasi risiko perubahan iklim dan memastikan bahwa infrastruktur kadang-kala tanpa melihat seberapa besar dan berisikonya hal tersebut, membangun infrastruktur sangatlah penting bagi negara ini dan dapat dibangun dengan cara yang berkelanjutan. Jadi hari ini dukungan fiskal telah membantu melacak investasi total sebesar 18,8 miliar dolar AS. Dan ini sudah mencakup berbagai sektor-sektor yang memenuhi persyaratan, mulai dari jalan tol, energi, bahkan untuk air bersih, serta infrastruktur lain. Dan ini menunjukkan bahwa bahwa pembangunan infrastruktur yang inklusif di Indonesia masih memiliki jalan yang panjang, dan pemerintah siap untuk mendiskusikan bagaimana jalan ke depan yang akan diambil bersama dengan para investor yang akan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur ini. Banyak instrumen yang sudah cukup matang dan lama dipergunakan. Bersama PT SMI, pemerintah menetapkan tujuan pembangunan Indonesia pertama atau SIO, dan kita memiliki platform yang dirancang untuk mewakili langkah strategis menuju promosi pembangunan infrastruktur melalui pendanaan gabungan, dan ini penting sekali untuk mengatasi satu sisi permasalahan fiskal dalam menyediakan infrastruktur publik, dan di sisi lain juga menyediakan proyek-proyek bernilai lain yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini, oleh masyarakat, serta oleh perekonomian. Dan dalam platform SDG Indonesia yang pertama, platform ini sudah mempercepat konsep blended finance atau pendanaan gabungan yang juga sudah dibahas dalam berbagai forum internasional, terutama jika Bapak Ibu secara berkala menghadiri pertemuan atau diskusi mengenai pendanaan iklim. Dan ini juga menjadi platform yang menyediakan sekumpulan sumber dana dari peminjam, investor, bank pembangunan, donor, dan bahkan filantropi. SDG Indonesia 1 disusun pada tahun 2018 dan sekarang dilaksanakan oleh PT Sarana Multi Sarana Infrastruktur atau PT SMI yang menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan dan berhasil mencapai komitmen mendapatkan komitmen dari 43 mitra bernilai 3,29 miliar dolar, dan sekarang ini 399 juta dolar AS telah berhasil
dicairkan. Dan platform ini memberikan fasilitas pendanaan SDG, fasilitas pengembangan SDG, dan fasilitas penetapan tier atau peringkat risiko SDG dan dana ekuitas SDG. Platform ini berkontribusi pada 111 proyek dan 7 pendanaan proyek. SDG Indonesia 1 juga berkontribusi mengembangkan ekosistem yang mendorong dan dibantu yang didukung oleh 69 ekosistem, termasuk juga peningkatan kapasitas, pemadanan industri, acara-acara, forum, dan produksi. Dalam pendanaan kami juga telah menerbitkan berbagai instrumen fiskal berdasarkan tema. Kami sebut ini sebagai thematic bonds. Indonesia adalah satu di antara berbagai negara yang pertama kali mengajukan green bond dengan cara syariah. Bukan. Green bonds itu kita sebut sebagai sukuk hijau. Jadi ini bernilai 6,6 miliar dolar secara global. Dan di tingkat domestik kami telah mengeluarkan 78,7 miliar rupiah dalam bentuk sukuk hijau ini. Dan ini kami sudah mengakumulasi berbagai kegiatan dalam dekade terakhir dan berharap semua ini dapat menyediakan platform yang kokoh sekaligus sebagai instrumen agar kabinet pemerintah Prabowo bisa menyediakan instrumen yang mendorong partisipasi sektor swasta. Kami juga berharap bahwa semua ini dapat terus ditingkatkan. Dan antara yang dibentuk oleh Presiden dan Pak Roslan nanti akan berbicara setelah saya berharap antara bisa memberikan rekam jejak yang baik dalam mendorong pembangunan dan juga mendorong pemangku kepentingan terutama sektor swasta di tingkat domestik dan global untuk membantu dan juga memperkuat jalan kita dalam melaksanakan pembangunan. Perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang panjang dan berliku seperti lagu itu, tapi kita tahu kita akan bisa mencapai tujuan tersebut. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita semua akan berkomitmen untuk terus membantu pembangunan infrastruktur Indonesia dalam mencapai tujuannya dan menjadi negara yang sejahtera dan adil, dan untuk itu membutuhkan pembangunan infrastruktur. Mari kita bekerja sama agar kita semua bisa mencapai tujuan kita. Seraya pada saat yang bersamaan mendorong partisipasi sektor swasta secara finansial dan memberikan penawaran yang menarik sehingga bisa menciptakan kemitraan yang adil bagi kedua belah pihak. Mulyani Indrawati. Terima kasih Ibu Sri